Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella, mahasiswa semester 4 Politeknik Negeri Semarang, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Administrasi Bisnis Terapan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kepada teman-teman sekalian mengenai rancangan bisnis model kanvas saya, yaitu The Gejrots. The Gejrots? Apa sih itu The Gejrots? Merupakan produk makanan khas Cirebon yang berbahan dasar tahu dan tempe. Nama The Gejrot sendiri berasal dari nama asli produk tersebut, yaitu tahu gejrot. The Gejrot tidak hanya membuka kedai-kedai secara offline, akan tetapi The Gejrot juga menyediakan frozen food sehingga dapat dinikmati di mana saja dan kapan saja. Baiklah, barangkali teman-teman sudah penasaran bagaimana rancangan bisnis model kanvas saya mengenai The Gejrot. Langsung saja kita simak videonya. Keep watching ya. Yang pertama yaitu customer segment. Di antaranya para remaja mulai dari anak-anak, anak sekolah, mahasiswa, hingga anak remaja nongkrong lainnya, karena rata-rata mereka menyukai makanan pedas dan menyukai makanan yang praktis. Sasaran pasar yang kedua yaitu para wisatawan, karena produk ini membawa nuansa budaya, maka dari itu akan menarik para wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Lalu, customer sasaran yang ketiga yaitu para pecinta makanan pedas, karena The Gejrot memiliki banyak varian rasa, diantaranya asam pedas, pedas manis, lalu bumbu kacang, dan pedas gila, di mana setiap varian rasanya memiliki tingkat kepedasan mulai dari 0 hingga 5, sehingga para pelanggan dapat memilih tingkat kepedasan sesuai yang diinginkan. Kemudian sasaran customer berikutnya yaitu kafe dan warung-warung yang akan kami jadikan sebagai mitra untuk pendistribusian The Gejrot tadi. Baiklah, kita akan next ke poin berikutnya yaitu value proposition. The Gejrot ingin menjadi produsen camilan khas Cirebon karena mengangkat tema food culture. Tentunya The Gejrot akan sangat menarik bagi para wisatawan, baik itu lokal maupun asing. Lalu The Gejrot juga menyediakan beberapa varian rasa dan tingkat kepedasan yang telah saya paparkan sebelumnya, sehingga itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para customer The Gejrot. Kemudian value proposition yang kedua, meningkatkan daya saing oleh-oleh khas Cirebon sehingga dapat sekaligus membranding produk makanan apa saja sih yang ada di daerah Cirebon. Poin selanjutnya yaitu channels atau sarana pemasaran yang The Gejrot pilih untuk memasarkan produk, diantaranya yaitu media sosial, e-commerce, toko oleh-oleh, dan warung sekitar. Kenapa The Gejrot memilih media sosial? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia masa kini menghabiskan waktunya di media sosial. Dan e-commerce sedang booming saat ini karena cara belanjanya yang mudah, praktis, dan cepat, dan tidak perlu repot-repot mendatangi outlet atau pasar. Kemudian channel berikutnya yaitu toko oleh-oleh, karena sesuai dengan tujuan utama The Gejrot yaitu ingin membranding produk makanan khas daerah Cirebon, dan warung sekitar agar pemasaran dapat meluas dan lebih cepat sehingga masyarakat dapat mengonsumsi The Gejrot di mana saja dan kapan saja. Poin selanjutnya yaitu customer relationship. The Gejrot dalam menarik para pelanggan memiliki beberapa strategi, diantaranya yaitu memberikan promosi dan diskon. Seperti setiap pembelian 5 pieces The Gejrot ukuran reguler, maka akan mendapatkan bonus 1 pieces ukuran mini. Dan bagi The Gejrot ukuran reguler, maka akan mendapatkan bonus 1 pieces ukuran mini. Dan bagi pelanggan yang membeli 10 pieces ukuran reguler, maka akan mendapatkan bonus 1 pieces ukuran reguler dan 1 pieces ukuran mini. The Gejrot juga akan mengadakan giveaway sebagai sarana branding untuk memperkenalkan The Gejrot bagi para followers dan para pelanggan setia The Gejrot. Memanfaatkan lokasi penjualan The Gejrot secara offline yang dekat dengan sekolah-sekolah dan kampus-kampus, maka dari itu The Gejrot juga ingin menjual kuota dan pulsa sebagai sarana pendapatan tambahan. Next, yaitu key activities, di mana aktivitas
utama produksi The Gejrots ini membeli bahan baku dari pabrik tahu dan tempe, kemudian mengolah bumbu serta cabai untuk dijadikan kuah dan sambal. Kemudian aktivitas berikutnya yaitu mengolah bahan-bahan yang telah saya sebutkan tadi agar menjadi produk The Gejrots yang nikmat. Kemudian aktivitas yang terakhir mendistribusikan The Gejrots seperti channel yang telah saya sampaikan pada poin sebelumnya. Next, yaitu key research. Hal utama yang mensupport adanya The Gejrots yaitu pabrik tahu dan tempe yang mensuplai bahan baku tahu dan tempe, kemudian kebun cabai milik warga setempat untuk menjadi bahan dasar pembuatan sambal dan kuah, lalu alat pengolahan makanan yang terstandarisasi karena kami ingin memastikan produk yang kami pasarkan akan halal, higienis, sehat, dan tentunya enak dikonsumsi. Poin berikutnya yaitu key partner. Mitra yang akan menjadi partner kami diantaranya para pemilik pabrik tahu dan tempe sebagai supplier bahan baku, kemudian para pemilik kebun cabai. Lalu kami juga ingin memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di sekitar wilayah produksi The Gejrots karena kami ingin membuat ibu-ibu rumah tangga memiliki penghasilan tambahan dan membuat warga sekitar lebih produktif. Partner berikutnya yaitu warung dan toko kecil sebagai partner kami dalam mendistribusikan produk, dan partner yang tak kalah penting yaitu para influencer sebagai orang yang membranding atau mempromosikan produk kami sehingga lebih dikenal banyak orang. Poin yang terakhir yaitu cost structure. Biaya-biaya yang diperlukan dalam produksi The Gejrots diantaranya biaya bahan baku yang meliputi pembelian tahu, tempe, cabai, dan lain sebagainya. Kemudian biaya proses pengolahan seperti biaya sewa tempat, biaya sewa alat, dan lain-lain. Kemudian biaya kemasan karena kami ingin menjual produk yang tahan lama serta berkualitas, maka dari itu kami akan memilih kemasan yang cocok untuk The Gejrots. Kemudian biaya gaji pegawai, lalu biaya marketing dan periklanan yang mencakup semua biaya pemasaran di online maupun offline, baik itu di e-commerce ataupun di media sosial. Sekian pemaparan bisnis model kanvas saya. Saya harap di masa mendatang saya dapat merealisasikan bisnis ini. Teman-teman sekalian juga jangan pernah takut untuk bermimpi ya. Tetap semangat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.